Kejadian ini dialamin sama cewek, namanya kita sebut aja Ica. Dia tinggal dan kerjanya di Jakarta. Kantornya full WFH dan Ica mutusin untuk work from Bali bareng teman-temannya. Mereka nginepnya di guest house. Jadi guest house-nya ini tuh kayak rumah tua gitu. Sampai akhirnya di minggu ketiga si Ica ini mulai ke warlok-warlokan dan ke Bali-Balian gitu. Akhirnya Ica pergi ke toko yang jualan dupa. Katanya sih karena dia emang suka banget wangi-wangi dupa. Terus pulang nih dia ke guest house. Dia nyalain dupa di pinggir kolam. Katanya sih mau healing biar dia tenang gitu. Selang 2 hari, temennya Ica yang namanya Daryl mulai cerita ada kejadian aneh di kamar gue dan Azam. Jadi Azam naruh laptop di meja kerja kamar. Terus Azam bilang ke gue untuk jangan tutup laptopnya karena dia lagi mindahin data. Cuma si Azam ini mau mandi dulu. Terus abis Azam selesai ambil baju di koper, pas lihat ke meja, laptopnya tuh udah ketutup. Nah abis Daryl cerita kayak gitu, salah satu temennya itu langsung ngomong, namanya Kina. Guys, sebenarnya waktu kejadian laptop ketutup tiba-tiba itu, gue di depan pintu kamar kalian mau minta sabun. Cuma gue gak jadi, gue balik lagi ke kamar. Soalnya gue lihat ada sosok rambutnya panjang, berantakan dan kotor banget, lagi senyum-senyum ngeliatin ke kalian dan nutup laptop Azam. Shit. Nah abis mereka cerita-cerita tentang kejadian yang dialamin sama Kina dan Daryl, akhirnya mereka semua ngobrol dan mulai ngerunutin dari awal apa aja yang mereka lakuin selama mereka di Bali. Sampai akhirnya si Daryl ini nyeletuk bilang, apa jangan-jangan gara-gara dupa ya? Soalnya kejadian-kejadian aneh ini dimulai dari Ica mulai bakar dupa itu. Nah mereka semua tuh ternyata udah ngerasain itu, cuma gak ada yang berani ngomong. Terus di hari terakhir mereka semua di Bali, Ica ini sekamarnya sama Kina. Terus mereka berdua tidur tuh kayak saling ngebelakangin satu sama lain gitu loh. Penghubungan berarti. Iya. Dan posisinya lampunya tuh juga nyala, jadi terang. Dan pas mereka udah merem, tiba-tiba Ica dengar suara kayak orang lagi beberes kamar gitu, berisik banget. Ada suara nutup lemari tapi dibanting gitu. Terus ada juga suara buka resleting koper. Tapi si Ica mikir, paling itu Kina lagi packing untuk besok check out kan. Ica ngediemin aja sampai akhirnya ada bunyi kayak kaleng jatuh gitu. Cempreng banget kan suaranya. Ica kira baygon yang ada di meja sebelahnya. Pas dia buka mata, ternyata bukan, baygonnya masih ada di situ. Terus akhirnya Ica ngomong nih ke Kina, Kin, lo ngapain sih berisik banget? Kina ini nyaut bilang ke Ica, Ca, gue kira dari tadi lo yang berisik. Gue dari tadi merem. Lah, berarti mereka ngomong lagi penghubungan? Iya, masih saling punggung-punggungan. Terus mereka saling kaget satu sama lain. Akhirnya mereka ngumpet di balik selimut. Tiba-tiba selimut mereka ditarik kenceng banget sampai jatuh ke bawah. Dan di saat yang bersamaan mereka dengar suara cewek ketawa, tapi suaranya makin lama makin jauh gitu. Cerita ini kejadian di tahun 2000-an di Depok. Di suatu malam ada 3 orang cowok yang lagi nyari tempat buat minum. Singkat cerita, mereka akhirnya nemu satu rumah kosong dan mereka tuh mutusin buat minum di situ. Ini jam berapa, Bi? Sekitar jam 9-an lah, Muy. Udah malam juga ya? Udah malam lah. Nah, rumah ini tuh kayak kalau lo sering lewat satu jalan di perumahan dan ada satu rumah yang lo tau banget rumah itu udah kosong lama. Karena di halaman depan rumahnya tuh rumput-rumputnya udah panjang, terus kayak jendela kaca udah pecah, temboknya udah kotor, retak-retak, cat lepas. Kebayang gak sih lo? Iya kebayang. Awalnya tuh salah satu dari mereka nyeletuk, sebut aja namanya Fadil. Si Fadil nih bilang, di sini banget nih. Terus dijawab sama Putra, ya udah sih nggak apa-apa, takut banget. Mau minum nggak? Akhirnya udahlah, Fadil mengiyakan dan mereka masuk ke dalam rumah itu buat minum di situ. Udah tuh akhirnya mereka duduk di lantai, bakar rokok, langsung mulai minum. Nah, lagi ngobrol-ngobrol santai, tiba-tiba mereka ngedengar ada bunyi suara telepon kenceng banget, kayak kring, kayak suara telepon rumah gitu loh. Padahal harusnya kan kayak ya rumah kosong mana ada telepon gitu kan. Iya. Mereka bertiga denger tuh. Di situ tuh mereka lihat-lihatan kayak ya aneh banget, tuh rumah kosong gitu kan. Di situ Fadil dan Coki tuh ngeliatin Putra seakan-akan kayak berharap Putra yang angkat teleponnya. Karena kan kayak ya tadi juga awalnya Putra kan yang ngajakin buat minum di situ kan.
Dan akhirnya sambil kesel dan terpaksa ya udah, Putra akhirnya berdiri dan dia jalan ke arah suara telepon rumah itu bunyi. Oke. Putra ngangkat teleponnya, dia diem dulu tuh sebentar. Tapi beberapa detik dia nunggu, dari seberang sana tuh nggak ada suara apa-apa. Karena kesel, si Putra langsung teriakin di telepon itu, "Salah sambung woi." Udah tuh, dia tutup teleponnya dan balik ke teman-temannya. Putra udah sampai ke tempat teman-temannya, belum sempat Putra duduk, tiba-tiba teleponnya bunyi lagi. Dia balik lagi ke tempat teleponnya, dia angkat teleponnya, dan di situ karena udah kesel si Putra, dia langsung teriakin tuh di teleponnya, "Udah gue bilang salah sambung, rumah ini kosong." Tapi justru setelah Putra teriak kayak gitu, dari ujung telepon Putra dengar suara cewek nangis sesenggukan. Udah tuh, dari situ mereka akhirnya lanjut minum dan ngabisin 3 botol. Dan di situ keadaannya mereka udah mulai mabok lah. Terus tiba-tiba si Fadil ngomong, "Hah? Lu ngomong apaan, Put?" Putra jawab, "Apaan sih, Dil? Gue ngomong apa-apaan? Baru juga 3 botol udah mabuk aja lu. Lu tambah lagi lah." Akhirnya Fadil dan Coki mau tuh buat beli botol lagi. Cuman di situ Coki ngide. Dia bilang kayak, "Gimana kalau gue tantang lo berdua buat cari barang paling aneh di rumah ini? Yang barangnya paling biasa aja kalah, dan dia harus beliin dan bayarin botol berikutnya." Jadi tuh akhirnya mereka semua sepakat, dan akhirnya mereka nyebar buat nyari barang paling aneh yang ada di rumah kosong itu. Di situ si Fadil itu tuh dia nemu gelas yang masih bagus, sedangkan si Putra di situ nemu jam tangan. Nah anehnya jam tangan ini masih jalan, masih muter. Nah terakhir si Coki itu nemu handycam. Nah di situ tuh si Putra nyeletuk, ya kalau handycam mah nggak mungkin nyala. Kalau masih nyala pasti nggak ditinggal dong. Karena kan kayak ya aneh juga kalau misalnya ada handycam gitu kan di rumah yang kosong. Akhirnya Coki dengan santainya iseng mencet tombol power, dan ternyata handycamnya nyala. Masih nyala? Masih nyala, Muy. Mereka bertiga akhirnya ngeliatin handycam itu dan buka-buka file yang ada di dalamnya. Di situ mereka bertiga ngeliat ada video-video pas rumahnya masih bagus. Terus kayak ada video suami istri yang lagi ngerekam mereka lagi jalan-jalan, mereka lagi aktivitas segala macem. Sampai ada satu video yang nunjukin ruangan tempat mereka lagi berdiri sekarang. Video ini tuh dimulainya dengan ada seorang cewek yang mukanya tuh persis sama kayak di video-video sebelumnya. Di video itu tuh cewek yang jadi istrinya di video-video sebelumnya. Nah si istri ini, dia tuh di video itu duduk berlutut agak jauh dari handycamnya, dan di situ kondisinya si cewek ini tuh seluruh badannya kayak udah basah gitu, Muy. Nah gak lama masuk si suaminya nih ke frame. Terus kayak dari frame tuh kelihatan si suaminya ini kayak minta maaf gitu ke istrinya. Dan setelah minta maaf itu, suaminya ini ngebakar korek kayu, dilempar ke istrinya, dan seketika istrinya kebakar. Anjing. Oh jadi basah itu karena basah minyak. Iya. Nah ini yang dilakuin sama dukun di Jawa Timur. Sebut aja nama dukun ini Yatno. Dia tuh pakai black magicnya gitu, Nat, yang bikin orang tuh bisa dapetin kerjaan atau orang yang dia incer. Pokoknya hal-hal apapun yang berbau mistis, si Yatno ini terkenal lah. Tapi yang beberapa warga desa sana notice, Yatno itu suka dan lebih banyak nerima dalam tanda kutip pasiennya itu cewek-cewek. Dia ini emang udah jadi dukun tuh udah lama banget, Nat. Nah dia bisa dapat kekuatan atau black magic ini dari dia nyembah setan. Dia itu selalu ngasih sesajen atau ngelakuin apapun yang setan ini mau biar tuh dia bisa sakti. Nah salah satu cara dia dalam tanda kutip menyembah setan itu adalah dari dulu di setiap malam Jumat dia itu selalu berhubungan badan sama setan ini. Wow. Nah setannya ini tuh kayak kuntilanak gitu, Nat. Cantik banget lah. Tapi lidahnya si kuntilanak ini tuh selalu ada ulernya. Hal yang dia lakukan itu ternyata berbuah hasil. Tapi buruknya, dia itu jadi ketergantungan akan seks. Nah saking ediknya, akhirnya Yatno nih ngelakuin tindakan-tindakan yang bikin hasrat seksualnya tuh terluapkan lah ke pasien-pasiennya dia ini. Nah salah satu korban dari Yatno ini adalah Sarah, cewek umur 19 tahun. Wow. Sarah ini mau banget masuk ke salah satu organisasi yang dia pengenin banget, karena prospeknya tuh bakal tinggi banget kalau misalnya dia masuk organisasi ini. Terus? Dan kebetulan kan dia orang desa ya, Nah
Yang aksesnya tuh pasti nggak gitu banyak kan. Nah makanya Sarah mikir ya sebisa mungkin apapun itu caranya dia harus masuk organisasi ini. Nah Sarah ini datanglah ke tempat prakteknya si Yatno. Di malam itu dia datang sama temennya berdua, namanya Vivi. Di situ Yatno tuh ngasih syarat-syarat yang harus Sarah penuhin, dan syaratnya itu katanya nggak memberatkan Sarah sama sekali. Nah Yatno nanya, atasan organisasi yang kamu mau masukin ini laki-laki atau perempuan? Sarah jawab, laki-laki. Di situ Yatno ngidein lah buat ngasih susu ke Sarah, biar pas atasannya itu lihat Sarah, atasannya tuh langsung mau masukin Sarah ke organisasi ini. Pas udah masuk ke sesi selanjutnya, Yatno itu nyuruh Vivi buat tunggu di luar kamar. Di situ Vivi ya nurut, karena yang ada urusan sama Yatno kan Sarah kan. Jadi pas Yatno bilang suruh Vivi tunggu di luar, ya Vivi langsung keluar kamar itu. Di dalam kamar ini, Sarah ini diajak ngobrol lah sama Yatno. Lama-lama Yatno ini ngasih syarat baru yang harus Sarah lakuin. Sarah disuruh buka baju, biar Yatno bisa ngasih minyak di badannya Sarah, yang katanya minyak itu tuh manjur banget buat bikin orang terpikat. Awalnya Sarah kaget dan bingung, maksudnya kayak kok harus buka baju segala gitu. Tapi Yatno bilang kalau mau dapetin apa yang Sarah mau, ya harus ngelakuin ini kan. Ya udahlah, akhirnya Sarah terpaksa buka bajunya. Sarah disuruh tiduran tuh Nat. Pas lagi tiduran, Yatno mulailah ngelakuin hal-hal kejinya. Dan akhirnya setelah 1 jam berlalu, Yatno ngelakuin lah tindakan asusila ini. Dia berhubungan badan sama Sarah. Pas di dalam si Sarah lagi berhubungan badan sama Yatno, Vivi tuh dengar dari luar kalau di dalam kamar itu ada suara cewek cekikikan kenceng banget. Kayak hehehe gitu. Kayak cewek serem ketawa gitu, kebayang kan lo berdua? Nah, di situ tuh Vivi takut banget ada suara cewek gitu dari dalam kamar. Vivi langsung tuh ngetok-ngetok kamar Yatno, tapi nggak ada tanggapan sama sekali dari dalam. Karena Vivi takut temennya kenapa-napa, dan dia juga takut karena suasana juga serem gitu. Akhirnya Vivi ngeberanin diri buat ngintip dari lubang kunci kamar itu. Dan Vivi ngeliat lah di dalam kamar itu apa yang terjadi. Sarah lagi tiduran dan lagi berhubungan badan sama Yatno. Tapi di situ muka cewek itu bukan muka Sarah. Muka cewek itu tuh jadi muka cewek yang putih pucet banget, matanya merah, dan dari mulut cewek ini keluar ular gitu Nat.